Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Boyha Ramadan. Saya berasal dari kelas NJ1C. Nah, saya di sini tuh ingin menjelaskan mengenai perintah dasar tentang Linux, yaitu sekitar 25. Oke, kita masuk dulu ke Linux-nya. Oke, tunggu sebentar kawan-kawan. Ini kondisinya juga sedang lagi isya ya. Oke, kita langsung saja ke terminalnya. Nah, perintah yang pertama itu adalah pwd. pwd itu berfungsi untuk melihat direktori yang aktif di Linux ini. Nah, akan muncul contoh seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu adalah sudo. Itu akan membuat kita masuk ke user sebagai root. Nah, dia akan minta password. Seperti ini aja contohnya. Kita keluar dulu. Dan yang ketiga ada vim atau v. Vim atau v itu untuk membuat text editor seperti ini. Untuk keluar dari sini, kalian bisa klik escape, baru klik shift -2, WQ ini untuk meng-save, QA ini untuk keluar tanpa save. Nah, berikut ini tidak bisa dikeluarin ataupun di save seperti ini ya. Jadi kita keluarin secara paksa dengan menggunakan QA tanda seru. Oke, lanjut ke man. Man itu fungsinya untuk kita mengetahui program mengenai yang kita ingin cari, misalnya man pwd. Nah, muncul seperti ini. Sudah 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi ke yang kelima, yaitu ls. ls ini untuk melihat direktori kita, melihat isi direktori. Untuk cd ini masuk ke direktori, misalnya kita masuk ke direktori home, kita akan ketik cd home. Dan untuk balik lagi ke seperti semula, ketik cd saja. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke mkdir itu untuk membuat file. Misalnya kita membuat file multimedia dan jaringan. Nah, maka saat kita buka filenya akan muncul file multimedia dan jaringannya ini. Artinya kepanjangan jadi, atau mungkin terpisah. Nah, iya, kita tidak bisa membuat dia secara spasi ya. Jadi kita bikin dia multimedia saja. Oke. Kita membuat file multimedia. Lalu history itu untuk melihat isi terminal kita, apa saja yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, nampak di sini sudah banyak ya. Lanjut lagi ke rmdir atau rm. rmdir atau rm ini untuk menghapus file kita. Misal kita hanya menghapus file multimedia tadi, kita hanya perlu menggunakan rm spasi -r spasi multimedia. Dan kita cek lagi, file multimedianya hilang.
Lanjut, kita akan masuk selanjutnya adalah cat. Cat itu untuk melihat isi file kita bentuk txt. Misalnya saya sudah bikin tadi bentuk txt namanya mj.txt. Karena seperti ini. Tuh, seperti itu contohnya. Kita lanjut ke yang password ya. Password itu seperti ini. Ini untuk mengubah password dari sebuah user misalnya. Saya masukkan password kita yang lama, kita ubah. Nah, itu bisa saya akan mengubahnya balik karena saya gampang lupa. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya yaitu U. U itu berfungsi untuk menampilkan user seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya yaitu PS untuk menampilkan proses yang berjalan di background. Seperti itu contohnya. Lanjut lagi ke zip. Misalnya kita ingin zip suatu file, misalnya file ini mj1c saya ingin zip. Oke, lanjut lagi ke yang zip. Saya ingin menzip file saya yang ini. Pertama itu kita tentukan kita ingin membuat file itu bernama misalnya mj1cc.zip. Kita masukkan nama file. Nah, coba kita cek apakah sudah masuk. Sudah masuk ini ya guys. Kalau kita ingin mengunzipnya, kita langsung mengetik unzip dan masukkan nama file zipnya. Oke, mari kita cek. Sudah ada, jadi dia mungkin otomatis terganti gitu ya. Lanjut lagi ke yang date. Date ini untuk menunjukkan tanggal. Nah, seperti sini. Sambung lagi ke yang berikutnya yaitu gedit. Gedit itu untuk kita masuk ke text editor seperti ini. Nah, tapi ini membuka halaman baru jadinya. Nah, mari lanjut lagi ke berikutnya yaitu fdisk. Fdisk ini adalah untuk menunjukkan partisi kita seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah partisi harddisk saya. Banyak ya. Cukup banyak teman-teman. Lanjut lagi ke uname. Uname itu mencetak informasi lengkap tentang si user itu. Maksudnya bukan user. Informasi tetap tentang Linux. Lanjut lagi kita ke user add. User add ini menambahkan sebuah user ke dalam Ubuntu ini. Tapi kita harus masuk sebagai root dulu. Misalnya kita ingin menambah user ya di media 1C. Lalu coba kita lihat pengaturannya. Nah, kan ada nama multimedia 1C sebagai user. Bagaimana cara menghapusnya? Tentu saja kita lanjut lagi ke perintah berikutnya yaitu user.del. User.del ini untuk menghapus sebuah user pada Ubuntu ini. Mari kita cek. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Berikutnya kita akan masuk ke nano. Nano itu sama seperti ini.
Vim, text editor cuman lebih simpel. Seperti ini gambarannya. Lebih simpel kan, tidak perlu mengetik QA, WQI, dan sebagainya. Dan logo ini adalah cara mengetiknya dengan cara Ctrl X. Ini Ctrl G, Ctrl O, Ctrl L, Ctrl W, Ctrl K, U, T, J, dan lain-lain. Lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu clear. Clear itu untuk membersihkan semua terminal ini agar kosong seperti pertama kali buka. Di berikut. Nah, berikutnya ada top. Top itu untuk melihat proses yang sedang berjalan secara berurut. Nah, ini proses yang sedang berjalan. Kalau kalian ingin memberhentikannya, kalian cukup mengetikkan Ctrl Z. Oke. Kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu reboot. Kita tuh kan tahu reboot itu yaitu ya restart ya. Memiliki makna restart. Nah, maka dia akan mengulang kembali sebuah Ubuntu-nya. Tunggu saja dulu. Nah, di sini sudah seperti baru hidup. Dan untuk yang terakhir kita adalah power off. Power off ini adalah untuk mematikan seperti shutdown. Nah, otomatis mati dia. Oke, sekian dari saya. Saya Arif Ramadan, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.